Saudara terkasih, pada siang hari ini tema ibadah kita, firman Tuhan kita, saya diberi tema oleh Pak Gembala, menyanyi bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Saudara, jika kita memahami judul atau tema dari khotbah siang hari ini, maka ini adalah sebuah ajakan atau sebuah perintah, saudara. Perintah ini dari mana, saudara? Ketika Pak Gembala kita memberikan judul atau tema menyanyilah bagi Tuhan, kira-kira apa yang Bapak Ibu saudara pikir atau terbersit dalam pikiran saudara menyanyilah bagi Tuhan? Apakah GKSI Antioquia ini kurang bernyanyi? Atau mungkin kurang semangat? Ternyata begitu saya dapat ayatnya, saudara, ternyata bukan itu, saudara. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 saya akan bacakan, saudara terkasih. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, saudara terkasih, pada siang hari ini kita tahu apa yang mendasari, melatar belakangi tema khotbah pada hari ini menyanyilah bagi Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari kitab Keluaran 15 pasal 19 dan 21 tadi yang saya bacakan, yang saudara juga lihat di dalam Alkitab saudara, baik Alkitab yang masih bentuk buku atau yang sudah aplikasi digital. Saudara, kalau kita mundur kepada ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya dari kitab Keluaran ini, saudara, saya sangat melihat gitu, saudara, ya, apa sih yang membuat Miriam ketika dia melihat Fir'aun dan penunggang kudanya dan kudanya yang terpilih, bahkan pasukan yang terpilih, yang gagah perkasa, orang-orang pilihan itu, saudara. Istilahnya ini pasukan khusus, pasukan elit untuk mengejar bangsa Israel. Dan ketika mereka melihat, bangsa Israel melihat itu, saudara, ya, bahwa ketika pasukan ini, pasukan elit ini dengan senjata perang yang canggih pada masa itu, saudara, ya, dan terlatih untuk membunuh atau berperang melawan bangsa lain atau melawan pasukan lain. Dan ketika mereka melihat bagaimana Tuhan menutupi mereka dengan air laut, di situ Miriam mengambil rebana dan mengajak semua orang, semua bangsa Israel pada waktu itu untuk menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur dan agung, begitu, saudara, ya. Nah, begitu saya perhatikan, saudara, di pasal-pasal sebelumnya, kalau kita mundur di pasal 14 ayat 8, saudara bisa buka Keluaran pasal 14 ayat 8. Di sana dikatakan, demikian Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Nah, saudara, di sini saya sangat tertarik, saya sangat tertarik dan terhipnotis nih, saudara, untuk mengamati kata oleh tangan yang dinaikkan. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam Keluaran pasal 14, apa yang saudara pikirkan ketika dikatakan bahwa ketika Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, kurang lebih latar belakangnya adalah Fir'aun menyerah, begitu, saudara. Ketika pada tulah ke-10 dia menyerah, menyuruh orang Israel untuk pergi. Tetapi tidak sampai di situ, saudara. Ternyata ada peran serta Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga Fir'aun penasaran. Masa sih kita kalah begini aja? Masa sih kita bangsa yang begini besar bisa begitu menyerah dengan orang-orang budak itu, dengan para budak?
Sehingga Fir'aun yang begitu keras hati, karena senatnya begitu penasaran, dia berbalik untuk mengejar orang Israel yang berjalan di padang gurun, saudara. Tetapi di sini ada sebuah kontras dalam Keluaran 14 ayat 8, saudara. Jadi di satu sisi Fir'aun yang menggunakan pasukan begitu banyak pasukan berkuda, mengejar bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Sedangkan Firaun yang begitu hebat menggunakan senjata perang yang begitu lengkap, pasukan tempur yang begitu canggih, yang begitu terlatih. Sedangkan bangsa Israel hanya berjalan kaki, saudara. Luar biasa kan, perbandingan langit dan bumi. Yang satu jalan kaki udah kecapean, dikejar sama pasukan yang terlatih dan pasukan yang gagah berani. Tetapi ada satu menarik buat saya adalah ketika ditulis di sini dalam bahasa Ibrani adalah Beat Rama atau Enkeri Ipele dalam bahasa Yunani. Ada Enkeri di dalam tangan atau oleh tangan yang dinaikkan atau dengan tangan yang dinaikkan. Nah, yang mana yang saya mencoba, kenapa di sini oleh tangan diterjemahkan oleh tangan yang dinaikkan? Saya berpikir apakah mereka ini begitu pergi meninggalkan Mesir, mereka angkat tangan semua gitu, saudara. Mengangkat tangan gitu, saking senangnya lah begitu, kayak worship leader tadi mengangkat tangan dan menyembah Tuhan gitu. Tapi masa iya ya 3 hari perjalanan keluar dari Mesir tangannya diangkat terus begitu. Tapi masuk akal juga, saking sukacitanya biasanya bikin batu bata begitu, saudara ya, bikin mengerjakan pekerjaan budak gitu, saudara. Tiba-tiba pada hari itu dia keluar, seperti apa tuh? Seperti mendadak begitu ya, mendadak dia kayak senang begitu, luar biasa, dia angkat tangannya begitu, saudara. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau kita mundur lagi kepada pasal-pasal berikutnya, saudara. Sebenarnya ini adalah pernyataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Fir'aun ini nggak mungkin melepaskan begitu saja bangsa Israel, bangsa yang diperbudak. Lalu bagaimana? Kurang lebih begitu percakapan, saudara. Tuhan bilang dia harus dihajar, dipukul dengan tangan yang kuat. Tangan siapa? Mungkin Musa bertanya, tangan siapa Tuhan? Di sana dikatakan, aku sendiri akan mengacungkan tanganku. Aku akan mengangkat tanganku untuk memukul Fir'aun, raja Mesir itu. Nah, ternyata saudara, ketika orang yang sedang berjalan, yang habis letih dalam perbudakan, berjalan yang menurut Fir'aun, generasi ini yang selama 430 tahun ada di dalam Mesir, yang mungkin gak pernah keluar. Ada gak mungkin budak ada hari liburnya, atau ada waktu off, dia untuk liburan sebentar keluar ke negeri Syria misalnya, atau dia mau jalan-jalan ke kampung sebelah, entah ke rumah siapa gitu, saudara. Saya rasa tidak ada. Nah, karena itu Fir'aun sangat yakin. Ketika Tuhan mengeraskan hati Fir'aun langsung berpikir, bangsa Israel ini pasti kesasar. Pasti kesasar, ya, tersesat. Karena apa, saudara? Karena padang gurun ini tidak mudah untuk mereka lalui, apalagi mereka tidak punya pengalaman, tidak punya maps. Bahkan bukan hanya orang Israel yang dipikir tidak punya maps, bahkan Fir'aun berpikir Tuhan juga tidak punya maps, tidak punya peta untuk membawa bangsa Israel untuk keluar ke tanah orang Filistin, ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, saudara, karena itu ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, bangsa ini sangat ketakutan dan gemetar, sehingga mereka ingin kembali ke Mesir. Dia berteriak, dia marah sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Mereka berkata, apa nggak ada kuburan di Mesir? Lebih baik kami bekerja kepada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun. Ternyata perbudakan ini pun mereka senangi, saudara. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa sampai 430 tahun bangsa Israel ada di tanah Mesir? Jadi bukan diperbudak selama 430 tahun, 430 tahun mereka berdiam di tanah Mesir. Ngapain? Padahal jelas Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada nenek moyang mereka, bahwa bukan di sini tempatmu. Ke tanah Kanaan, tanah yang penuh madu dan susu itu, berlimpah madu dan susu.
Lalu ngapain di situ bangsa Israel 430 tahun beranak pinak, bahkan lebih banyak jumlahnya daripada orang Mesir? Saya berpikir mungkin karena ada asuransi, ada jaminan ketika Yusuf menjabat jadi Perdana Menteri. Tetapi ketika Yusuf mati, saudara, Alkitab mengatakan ada Fir'aun lain yang tidak mengenal Yusuf. Nah, disitulah Fir'aun ini yang memperbudak bangsa Israel. Nah, saudara, ketika mereka melihat Fir'aun mengejar dengan pasukannya, mereka ketakutan, saudara. Mereka ketakutan. Entah Musa juga dalam keadaan gugup atau dalam keadaan apa, dia juga mau seperti memproklamasikan gitu, saudara. Memproklamasikan, hei teman-teman, hei saudara-saudara, hei bangsa Israel, kamu lihat tuh, kata dia, kurang lebih gitu, saudara. Kamu lihat tuh muka-mukanya pasukan Fir'aun. Kamu lihat orang-orang Mesir ini. Ini adalah the last time, waktu terakhir kamu melihat mereka, dan mereka tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita menemukan atau mendapatkan teks berkata bahwa orang itu, pasukan itu, kereta itu, dan seluruh dan termasuk rajanya yang kamu lihat hari ini, sesungguhnya ini adalah waktu terakhir kamu tidak akan melihat mereka lagi. Nah, bagi orang-orang yang berpikir melawan kebenaran firman Tuhan, bisa saja berpikir, loh, buktinya bukan hanya bangsa Israel, Mesir yang punah atau yang binasa tidak dilihat selama-lamanya. Toh juga orang Israel ini juga nggak pernah dilihat lagi. Binasa juga di padang gurun. Betul, saudara. Tetapi mengapa Musa berkata demikian? Karena Musa menerima langsung dari Tuhan bahwa Tuhan akan berperkara kepada Raja Mesir. Memang harus dibuat sedemikian rupa. Memang harus dibuat sedemikian rupa supaya Allah orang Israel ini menunjukkan kepada orang-orang Mesir bahwa I am a God. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan dia memang berperkara dengan Raja Mesir ini, saudara. Jadi ini bukan suatu kebetulan ketika bangsa Israel yang belum mengenal Tuhannya dengan benar, mereka berpikir Tuhan ini nyusahin gua. Musa ini nyusahin gua juga. Kenapa lu ganggu saya ketika kita masih di Mesir? Sekarang dibawa ke padang gurun begini untuk mati binasa di sini. Kamu tuh gak ada kerjaan, Musa. Ternyata bukannya Tuhan tidak punya maps, bukannya Tuhan tidak punya rencana apa-apa, atau mungkin Tuhan ke pojok dengan ada air laut begitu ya, di pinggir laut. Tetapi justru Tuhan sedang mau menunjukkan siapa dia. Nah, ketika itulah, saudara, laut dibelah dan pasukan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, tetapi orang-orang Mesir berjalan dan ditimpa oleh air yang melimpah meliputi mereka. Nah, saudara terkasih, kita menerima kebenaran firman Tuhan bahwa ketika dilihat betul-betul bahwa orang itu tidak pernah dilihat lagi oleh bangsa Israel. Goliat, raksasa yang menakutkan itu, tidak lagi dilihat oleh orang Israel selama-lamanya, karena mereka telah ditutup kembali oleh air laut. Nah, saudara, juga orang Israel tidak saling melihat lagi karena mereka juga mati, saudara. Kalau begitu, apa maksud Musa yang mengajarkan kepada anak cucu Israel, bangsa Israel, untuk generasi berikutnya? Dia mengajarkan, menyampaikan pesan bahwa Tuhan pada waktu itu, pada masa Paskah, dia membawa kalian keluar dari tanah perbudakan, dan disaksikan oleh orang-orang Israel bahwa bagaimana Tuhan yang gagah perkasa dengan tangan yang kuat itu, saudara, memimpin bangsa Israel ini kepada tanah perjanjian. Dan apa yang ditemukan oleh anak cucu Israel pada masa selanjutnya, saudara, sehingga mereka dapat menyanyi bagi Tuhan, sehingga dapat memuliakan Tuhan. Saudara, kebenaran ini terbukti dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 tadi, saudara, bahwa begitu melihat suatu fakta, suatu kenyataan yang dilihat langsung oleh Miriam dan orang-orang Israel pada masa itu, mereka memuji Tuhan, saudara. Nah, karena itu, saudara, setiap orang
Fakta ini saudara, setiap orang yang telah dibebaskan dari perbudakan pasti akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah saudara, entah kita di sini hari ini saudara, kita tidak pernah melihat rupa Fir'aun pada masa itu. Tidak melihat bagaimana terjadinya sebuah drama yang begitu menggelegar ya saudara, melihat laut terbelah, melihat pasukan gagah berani dari Mesir habis ditelan oleh air laut. Tetapi orang Israel berjalan dengan tenang di tanah yang kering. Kita tidak pernah melihat tiang awan dan tiang api, tetapi kita menemukan fakta yang tertulis di dalam kitab suci kita. Apakah kita sebagai orang percaya hari ini saudara? Apakah kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa kita telah dibebaskan dari sebuah perbudakan? Bukan perbudakan di tanah Mesir saudara, tetapi dari perbudakan dosa. Apakah kita selalu punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Mengapa setiap orang perlu dibebaskan dari perbudakan saudara? Mengapa setiap orang perlu dibebaskan dari perbudakan dosa? Padahal saudara, kalau kita kembali kepada kisah orang Israel ini, Yusuf sudah memperingati bahwa kamu harus bawa tulang-tulang. Artinya Yusuf sudah kasih tahu, kamu jangan lama-lama di sini. Inilah memang bangsa Israel ini nakal, dia kelamaan tinggal di situ. Akhirnya hanya gara-gara bawang aja dia senang ada di situ daripada ada di padang gurun ngisepin debu, saudara. Nah, saudara, Tuhan juga menginginkan sebuah pembebasan, sebuah kemerdekaan bagi umat kepunyaannya, saudara. Kemerdekaan, pembebasan, penebusan dari perbudakan, terutama perbudakan dosa, bagi kita orang percaya, saudara. Erat kaitannya dengan ibadah. Untuk apa Tuhan bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan? Hanya satu alasannya. Di dalam Keluaran 7 ayat 6 berkata, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Tuhan ingin bangsa Israel ini bebas, bangsa ini keluar dari perbudakan. Tujuan Tuhan adalah supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Dan juga saudara, sebuah proklamasi, sebuah negara yang memproklamasikan tentang kemerdekaan, saudara. Orang yang dijajah, orang yang berada dalam perbudakan tidak mungkin bisa memerdekakan dirinya sendiri, saudara. Kalau kita belajar juga di dalam sejarah kemerdekaan kita, apakah kita dapat melawan dengan kemenangan berdasarkan kekuatan kita dijajah? Sebagai bangsa koloni, kaum yang dijajah, saudara, yang diperbudak, mungkinkah kita dapat mengalahkan pasukan penjajah itu? Yang apalagi kalau kita tahu Belanda beratus 50 tahun menjajah kita. Tetapi saudara, ada satu proklamasi, ada suatu deklarasi yang berani diungkapkan oleh orang-orang tawanan, saudara, oleh orang-orang yang dijajah, oleh kaum koloni, kaum yang terinjak-injak. Mereka berkata, salah satunya saya boleh kutip dari Bung Karno, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Wah, kalau saya baca ini, saudara, semalam saya pikirin luar biasa. Dari mana kamu punya contoh hukum internasional pada tahun 45 yang mengatakan bahwa kamu bisa bebas dari penjajah sedangkan kamu tidak bisa bertempur untuk memenangkannya? Saudara, saya yakin minimal deklarasi itu lahir dari mulut Tuhan sendiri. Biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Dan semua bangsa Israel yang bersama dengan bangsa, ada bangsa-bangsa lain juga ikut pergi menikmati kebebasan. Dengan kata lain, setiap perbudakan, setiap penjajahan berurusan langsung dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, ayat ini saudara, Keluaran, kitab Keluaran ini, saudara baca dengan baik nanti di rumah. Bagaimana saudara, Tuhan ingin setiap manusia dibebaskan. Tuhan ingin supaya kita orang percaya menikmati kemerdekaan kita ini. Tetapi juga ingat saudara, jangan salah gunakan kemerdekaan ini. Kemerdekaan selalu erat kaitannya dengan apa, saudara? Dengan ibadah. Apakah ada bukti saudara bahwa kita orang percaya pada hari ini yang ada di GKSI Antioquia ini, bahwa kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan? Jelas saudara. Galatia berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan Yesus Kristus sendiri mengatakan
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi mengenal dua pribadi, Bapa yang mengutus dan Yesus yang diutus, itulah hidup yang kekal. Dan Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidupnya supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan ini? Kalau kita tahu saudara, kalau kita sudah dibebaskan, sebagaimana bangsa Israel telah dilepaskan dari perbudakan, yang tidak mungkin bisa dilepaskan kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa menghapus dosa saudara kalau tidak ada campur tangan Tuhan ketika ia menyerahkan hidupnya di kayu salib. Saudara, Musa berkata dan berdiri, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mengapa Musa berkata demikian saudara? Sebab Musa telah diberitahu oleh Tuhan bahwa Tuhan akan berurusan dengan raja Mesir, yaitu Firaun. Tetapi Tuhan membawa kemenangan bagi orang yang dikasihinya, bagi umat pilihannya. Dan saudara, saya berpikir anak cucu Israel pasti mengingat ini saudara. Termasuk kita hari ini harus mengingat ini saudara. Mengapa kita harus menyanyi bagi Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita tahu yang kita lihat itu dosa yang memperbudak kita, yang mengurung kita dalam kutub kehidupan ini, dalam kematian yang kekal saudara. Tuhan sudah hancurkan, Tuhan sudah kalahkan di kayu salib. Nah saudara, kalau gitu apa yang tinggal saudara? Buktinya kalau memang masalah itu sudah tidak kita lihat lagi, kalau dosa sudah tidak kita lihat lagi, lalu mengapa bangsa Israel yang tidak bertemu dengan bangsa Mesir itu juga mereka mati? Kalau gitu apa yang dimaksud oleh Musa selama-lamanya? Hal ini saudara, saya lihat yang ditangkap oleh Raja Daud. Ketika Daud juga, saya percaya dia adalah anak cucu dari Israel, ketika dia merenungkan kisah Paskah ini saudara, bagaimana Tuhan menghapus kesedihan, ketakutan, dan kehancuran dari bangsa Israel. Dan ketika itu diperingati terus saudara di hari-hari Paskah, Daud pertama kalinya dia menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk berkata begini saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, mengapa kita harus menyanyi hari itu bagi Tuhan? Mengapa kita yang tahu dan kita yang bersyukur telah ditebus dari perbudakan dosa, kita dapat melihat bahwa selama-lamanya kita tidak pernah melihat dosa itu lagi yang menawan kita, tetapi ada yang tinggal tetap sampai selama-lamanya. Exomologiste to kirio hoti agaton, kebaikan Tuhan, dan hoti ayola to elios autu, ada elios, ada belas kasihan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada cinta kasih Tuhan yang tetap, yang ayon, yang kekal selama-lamanya. Saudara tidak pernah lagi bertemu dengan musuh saudara yang menakuti saudara, yang mengutuk saudara dalam dosa. Tetapi yang saudara lihat pada hari ini, mengapa saudara harus bersyukur memuji Tuhan? Karena saudara melihat ternyata kata Daud, yang selama-lamanya ada dalam hidupku, dalam hidup kita adalah kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu saudara, kita bersyukur. Tetapi jangan-jangan saudara, kita juga kembali seperti bangsa Israel yang ingin hidup dan bekerja pada perbudakan di Mesir. Mungkin kita hari ini sudah tahu 25 Desember Sang Juru Selamat lahir. Paskah dia menebus segala dosa kita. 3 hari kemudian dia bangkit dan terangkat ke surga. Tapi saudara, jangan-jangan kita masih dibelenggu oleh yang namanya Buddha. Yaitu saudara, pada saat saudara hari ini tidak bisa mengangkat tangan saudara, tidak bisa membuka hati saudara ketika saudara melihat pelayanan Tuhan di tempat ini, di daerah-daerah lain, di gereja GKSI yang lain. Saudara belum merdeka menggunakan kekuatan saudara. Saudara mungkin masih takut untuk memberi berkat pelayanan, memberkati pelayanan di tempat lain.
Saudara mungkin, saya lebih safe kalau saya punya ini. Saya percaya saya ditebus, saya percaya Yesus Juru Selamat. Tetapi saya masih mau diikat dengan hal-hal seperti ini. Itulah saudara mengapa Yesus berkata, kamu tidak pernah mendapat peristirahatan yang sejati. Bukan mati saudara, bukan rest in peace saudara. Karena saudara masih memikul beban yang seharusnya bukan saudara pikul. Saudara seharusnya bersama-sama dengan Kristus memikul salibnya, menjalani misi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan menyanyi pada hari ini saudara, bukan berarti kita tidak bernyanyi seperti Miriam, bahkan lebih pakai keyboard, pakai gitar, pakai drum. Tetapi saudara, kata menyanyilah bagi Tuhan juga untuk masa kini. Kalau kata itu kita pakai pada konteks masa kini saudara, saudara mempunyai hati yang bersyukur, hati yang lapang saudara, untuk melepaskan segala sesuatu yang membuat saudara terbelenggu, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara khawatir. Yaitu mungkin adalah ego, mungkin adalah hartamu, atau mungkin adalah kekhawatiran akan masa depan. Karena itu saudara, saya mengajak kita pada hari ini memuji Dia, bersyukur kepada Dia bahwa tidak ada yang lain yang dapat mengikat kita. Karena yang kita lihat saudara, yang tinggal tetap, yang akan kita wariskan kepada anak kita, bahwa kasih setianya kekal selamanya.